Kami ke Jakarta 6 jam, tapi kalau kami ke Malaysia, ke Singapura 1,5 jam. Mau kira ada pusat nih ngurus kami. Kalau nggak mau, kasihkan kami sama negeri seberang. Warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Madil mengancam bahwa Indonesia tidak bisa mengurus Meranti dan meminta Malaysia saja mengurus Meranti. Bahkan Madil mengancam daerah Meranti akan mengangkat senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyarikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyarikan sebuah video pernyataan dari seorang bupati ataupun sebuah daerah yang katanya kalau tidak boleh diurus dengan Indonesia, maka mereka mau angkat kaki terus ingin bergabung kepada negara Malaysia, geng. Kayak gitu. Wah. Kira-kira apakah Malaysia akan menerimanya atau tidak, geng? Apakah ini akan terjadi atau tidak, kayak gitu ya, geng? Ya, semoga saja bupati ini ingin berpindah ke Malaysia cuma gertakan saja semua, karena ingin rakyatnya sejahtera dan ingin pembangunannya di daerah itu menjadi mulus, tentram, pokoknya keekonomian, pokoknya tentang persekolahan, tentang ke rumah sakitan, fasilitas kesehatan itu terjamin dari pemerintah Indonesia. Semoga gertakan aja. Kalau memang terjadi, ya nanti pulau ini menjadi milik Malaysia, geng. Nanti banyak nih orang-orang pindah ke Malaysia. Oke, geng. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kami ke Jakarta 6 jam, tapi kalau kami ke Malaysia, ke Singapura 1,5 jam. Mau kira ada pusat nih ngurus kami. Kalau nggak mau, kasihkan kami sama negeri seberang. Apa susah? Nggak ada susahnya. Ini sebetulnya nih, saya sebetulnya tadi berharap Pak Gubernur itu hadir gitu. Karena itu betul. Memang kami yang paling termiskin, tapi kami kurang perhatian. Makanya kami tanyakan keseriusannya sampai gimana kira-kira. Kan kayak gitu, supaya ini clear. Nah, keseriusannya pusat. Nah, mengapa saya bilang begitu? Ini saya contohkan satu. Kita kan harus kekuatan pangan. Kewenangan provinsi masalah pertanian. Di Meranti semua pertanian. Pertanian tanggulnya jebol, nggak ada reaksi. Nggak ada sama sekali. Saya tahu bagaimana kewenangan Pak Wakil Gubernur di Provinsi Riau ini, saya tahu. Tapi kami memang inilah yang terjadi. Memang kami tunggu betul nih masalah ini di Meranti. Tanggul kami jebol, nggak ada yang merhatikan. Kami mau kerjakan nggak boleh, ditangkap sama Pak Polisi, sama Pak Kejati, sama Pak KPK. Ini kan masalah, tapi keseriusannya yang tidak ada pada saya. Bahkan kami kemarin lahan 3.500 dikurangi menjadi 2.900. Kenapa? Kami mau dibuat miskin, menurut pendapat saya. Makanya kita minta yang data yang benar. Dan keseriusan pusat dan provinsi membantu Meranti. Karena Meranti 3T, bukan 3T, 6T. Kemarin di aplikasi ngomong, terlupakan Meranti. Baik dari pusat maupun dari provinsi, apalagi provinsi yang dekat. Ini perlu saya sampaikan. Jadi para narasumber yang dari pusat, sebetulnya yang mainstream itu kami berdua. Saya sama ke Meranti dengan Rohul. Bukan Rohel, maaf ya, Rohel, sorry. Benar, siap. Jadi itu, makanya saya kepingin, kalau tidak nih saya suruh pulang semua pegawai-pegawaiku. Kalau tidak ada keseriusan. Nggak apa-apa, silakan pusat sama provinsi aja yang mengerjakan. Kami mandang saja.
Karena ini tahu betul saya. Perlu disampaikan juga lagi. Bicara masalah lahan pertanian. Kami punya lahan, tapi kami tidak pernah dapat sentuhan. Kami dibiarkan saja. Mau kerja tak bisa. Udah MOU nggak clear juga. Paling menyedihkan lagi, ini perlu pusat ketahui. Kami mau menuju jalan, menuju provinsi, nggak punya. Kami dibiarkan miskin. Bahkan perlu diketahui, dari hampir 10 triliun penduduk hampir 10 triliun APBD Provinsi Riau, kami cuma dapat kurang lebih 7 miliar rupiah, 10 miliar rupiah. Itu bantuannya. Rumah miskin 1,4, pendidikan 400 juta. Memang kami nggak pernah mendapat perhatian. Dan kami tidak minta. Kami ini kan tanggung jawab. Tanggung jawab pusat, tanggung jawab provinsi. Karena jalan itu jalan provinsi. Mengapa kami itu miskin ekstrim? Karena kami sembakonya mahal. Semua transportasinya laut. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah. Ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat. Izin Pak. Saya enak mandeng Bapak di sini. Aku tinggalkan ini ruangan. Ini adalah Bupati Meranti Provinsi Riau bernama M. Adil, periode 2021 sampai 2026. Baru 1 tahun menjabat, Bupati ini berani melontarkan kata-kata panas kepada Kementerian Keuangan pada Desember 2022. Saat itu M. Adil menyebut orang keuangan isinya iblis sama setan, dan M. Adil mengancam bahwa Indonesia tidak bisa mengurus Meranti dan meminta Malaysia saja yang mengurus Meranti. Bahkan M. Adil mengancam daerah Meranti akan mengangkat dada. Pernyataan ini disampaikan M. Adil karena dia kecewa soal pembagian hasil minyak di Kepulauan Meranti yang bernilai triliunan, tapi masih banyak masyarakat Meranti hidup di bawah kemiskinan. Tapi anehnya Bupati Meranti ini berselang 3 bulan kemudian, tepatnya 4 April 2023, M. Adil ditangkap KPK dengan 3 kasus korupsi. Selain itu, KPK juga menangkap 28 pelaku lain yang terjerat kasus korupsi. Bisa dikatakan terdapat korupsi massal di pemerintahan Meranti. Selain itu, mantan Bupati Meranti ini melaporkan kekayaan di LKHPN dan mempunyai harta sebanyak 4,7 miliar rupiah yang berupa 73 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Meranti. Ya, mungkin dari itu kita harus belajar juga ya, geng ya. Kita harus belajar mengikhlaskan bila kita dibagi fakta kayak gitu ya, geng ya. Bahwasalnya kita mengkritik, kita membandingkan dengan negara Malaysia kayak gitu, geng ya. Karena yang di perbatasan ataupun yang dekat-dekat dengan negara Malaysia saja yang tahu tentang keadaan negara Malaysia. Kalau yang di jauh-jauhnya mungkin nggak tahu ya, geng ya, karena mereka jauh kayak gitu ya, geng. Nggak tahu, mungkin lihat sendiri saat COVID tahun berapa kayak gitu, geng ya. Banyak pengangguran di Meranti kayak gitu, geng, karena tidak bisa bekerja ke Malaysia. Bayangkan itu, geng, betapa pentingnya negara Malaysia kepada kita. Maka dari itulah pulau ini ataupun wilayah ini ingin bergabung dengan negara Malaysia. Wah, kalau
bergabung dengan negara Malaysia ini mungkin jadi ringgit juga. Jadi nanti orang Riau kan ini Meranti ini dekatnya Riau kayak gitu ya, geng ya. Nanti mungkin orang Riau akan merantau ke Meranti nih, geng. Bisa-bisa ada-ada aja, geng ya. Wah, mungkin Bapak Bupati ini ingin rakyatnya sejahtera, ketimpangan dengan apa jalan-jalan, terus ketimpangan dengan pendidikan, ketimpangan dengan kesehatan, mungkin yang itu yang ingin yang ingin ada di Meranti seperti di ada kabupaten-kabupaten lainnya seperti itu ya, ya. Kalau tentang belakangan yang video belakang itu apa namanya yang korupsi itu, wah itunya sih belum tahu pasti juga ya, geng ya, apa dia korupsi ataupun gimana, apa niatnya memang dia seperti itu biar supaya minyak minyak di Miranti itu tidak dihisap, apakah dia ingin menghisap sendiri untuk menjualnya sendiri ataupun dia ingin mensejahterakan rakyatnya sendiri, ikinya tidak bisa ambil keputusan tentang hal itu ya, geng ya, karena dia katanya udah dicobloskan ke dalam penjara kayak gitu ya, geng ya. Semoga bapaknya dan semoga rakyat-rakyat Meranti semoga bisa sejahtera juga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Tinggalkan di sisi di dalam kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.